Selanjutnya ada saham. Nah, tadi kita udah bahas kalau suatu perusahaan butuh modal buat ekspansi atau memakarkan bisnisnya, pertama-tama kita bisa lakuin dengan cara buat surat utang atau obligasi. Dan cara yang kedua bisa dengan menjual kepemilikan perusahaannya. Menjual kepemilikan perusahaan ini bisa dilakuin ke banyak pihak nih. Kayak misalnya ke angel investor, ke perusahaan lain, atau ke masyarakat. Kalau ke investor, contohnya itu startup yang melakukan seed funding atau series funding. Kemudian, kalau perusahaan lain bisa dalam bentuk merger atau acquisition. Sedangkan, kalau mau jual kepemilikannya ke publik, bisa melalui IPO di bursa saham. Sehingga nantinya masyarakat bisa membeli kepemilikan bisnis dari perusahaan yang akan atau sudah melantai di bursa saham. Dan kalau sudah melantai di bursa saham, biasanya itu disebut perusahaan terbuka. Konsep dari investasi saham ini yaitu kita membeli suatu bisnis sekarang dan diharapkan bisnis tersebut bisa grow beberapa tahun ke depan. Sehingga nantinya harga dari bisnis ini itu bisa lebih mahal daripada waktu kita beli. Dan kalau kita mau jual bisnis ini, kita akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli kita dulu atau istilahnya itu capital gain. Selain capital gain, diharapkan juga dengan memiliki porsi kecil dari perusahaan publik. Otomatis kita akan mendapatkan beberapa persen keuntungan atau laba bersihnya apabila perusahaan itu membagikan laba bersihnya ini ke pemegang sahamnya atau istilahnya itu dividen. Enak ya kelihatannya. Beli perusahaan di harga murah terus jual di harga mahal. Tapi kita harus tahu dulu nih resikonya di mana. Karena kita membeli sebagian kecil perusahaan dan berharap beberapa tahun ke depan bisa berkembang dan menjadi lebih besar, maka yang namanya harapan atau membeli masa depan bisa aja tidak berjalan sesuai rencana. Bisa aja awalnya kita berekspektasi perusahaan ini berkembang labanya, tapi malah turun sehingga perusahaan yang kita beli itu merugi dan harga sahamnya jatuh. Alhasil hasil investasi kita akan berkurang nantinya. Contoh nyatanya nih, kita beli perusahaan HMSP dan BBCA di 5 tahun ke belakang atau di tahun 2017. Kemudian di tahun 2022 ini, perusahaan HMSP harga sahamnya itu dari 4 ribuan menjadi 900-an. Turun lebih dari 70% dalam 5 tahun. Tapi bisa juga investasi kita menghasilkan buah nih apabila perusahaan yang kita pilih itu tepat. Misalkan BBCA dari harga 3 ribuan menjadi 8 ribuan nih, naiknya lebih dari 150%. Nah, buat memulai investasi saham ini bisa dengan membuat akun di sekuritas, kayak misalnya itu Mirai Aset, atau Ajaib, atau Indo Premier, dan masih banyak lagi. Yang sekarang ini tuh udah gampang banget daftarnya, bisa daftar lewat online, jadi nggak perlu datang ke cabang lagi. Next, selanjutnya itu ada peer-to-peer lending. Jadi P2P ini merupakan sebuah platform yang mempertemukan antara borrower atau peminjam dan lender nih, seseorang yang meminjamkan uangnya. Buat peminjam atau borrower ini, ada macam-macam jenisnya, mulai dari perorangan, UMKM, ataupun UKM nih. Dan buat menginvestasikan uang di peer-to-peer lending ini, ada beberapa platform yang bisa digunakan. Kayak contohnya tuh Investri, Amarta, Modalku, dan masih banyak lagi. Lalu, returnnya ini sendiri berbanding lurus sama risikonya nih, sama seperti instrumen investasi lainnya. Di mana borrower yang lebih beresiko akan memberikan lender return yang lebih besar. Contohnya, P2P lending ke perorangan dan P2P lending ke UMKM. Yang satu untuk kegiatan konsumtif dan yang satu untuk kegiatan produktif. Udah tau lah ya mana yang lebih beresiko. Di tiap aplikasi P2P lending ini ada indikator TKB 90 yang menjadi acuan peminjam di aplikasi tersebut. Semakin tinggi maka semakin bagus karena tingkat keberhasilan peminjam bayar kewajiban atau utangnya hingga 90 hari setelah jatuh tempo semakin tinggi. Misalnya di aplikasi Investri nih, TKB-nya sekitar 92,54%. Misalkan total uang yang dipinjamkan lewat aplikasi ini tuh 100 miliar. Maka artinya 92,54 miliar uang yang dipinjamkan berhasil dikembalikan dalam waktu kurang dari 90 hari setelah jatuh tempo. Perlu diperhatiin ya, indikator TKB ini artinya kalau nunggaknya itu masih di bawah 90 hari, maka masih dianggap berhasil. Kemudian yang perlu diperhatiin juga yaitu asuransi di peer-to-peer lending.
Kira-kira kalau si borrower itu gagal bayar, ada nggak asuransi yang mengcover uang yang kita salurkan nih? Dulu tuh kalau P2P lending yang gua pakai ada yang namanya Asetku. Pernah denger gak tuh kalian? Karena bunganya itu gede banget waktu itu. Kayak bisa sekitar 17% kalau nggak salah. Terus nilai TKB-nya itu mencapai 100%. Gila ya, udah bunganya gede banget, TKB-nya 100%. Ya gua nggak tahu ya apakah manajemennya emang sehebat itu atau bagaimana. Tapi nggak tahu kenapa sekarang udah nggak ada lagi yang bunganya setinggi itu. Mungkin karena mereka bakar uang waktu itu. Atau produk itu sekarang khusus anggota VIP mereka. Gue juga kurang tahu. Jadi sekarang gue nggak naruh uang gue di asetku lagi. Karena udah nggak ada produk yang 17% itu lagi. Kemudian ada emas, kripto, sama falas. Tiga instrumen ini gue jadiin satu nih. Karena konsepnya itu mirip. Gue pribadi lebih menganggap kalau ketiganya adalah instrumen hedging, tapi bisa juga buat investasi. Apa tuh artinya hedging? Jadi hedging ini adalah instrumen yang sifatnya itu untuk melindungi nilai aset kita. Contohnya, kita balik ke tahun 98, di mana mata uang rupiah anjlok nih nilainya. Untuk melindungi aset kita, maka salah satu cara yang bisa dilakuin adalah dengan menempatkan aset di instrumen hedging seperti emas atau falas berupa US dollar contohnya. Karena instrumen-instrumen investasi sebelum ini itu berhubungan dengan makroekonomi negara kita nih. Kalau situasi negara lagi nggak bagus, kayak misalnya COVID Maret 2020 kemarin, bursa saham tuh anjlok sampai waktu itu di trading halt. Beda ceritanya sama emas nih pas tahun 2020 kemarin yang harganya tuh malah naik. Jadi bisa dibilang, return dari emas dan falas ini tidak berbanding lurus nih dengan ekonomi negara kita. Kalau negara kita krisis, maka kedua aset ini tuh belum tentu ikutan turun nih nilainya kayak bursa saham. Tapi sebagai warga negara yang baik, masa kita berdoa yang enggak ya buat negara tercinta kita ini? Nah, buat kripto, ini tuh bisa bikin kalian kaya mendadak, tapi bisa juga bikin kalian tuh miskin mendadak. Atau bisa dibilang returnnya tuh benar-benar bervariasi tiap koin nih. Dan gue juga cukup percaya kalau 99% koin kripto itu yang ada di pasaran sekarang bakalan mati ke depannya. Dan hanya koin-koin besar yang bisa bertahan, kayak contohnya tuh Bitcoin. Kemudian resiko dari instrumen hedging ini itu yang pertama yang gue gak suka banget, gak ada cash flow-nya. Beda sama kalian investasi saham. Ada dividen yang disalurkan misalnya. Kemudian di obligasi, ada kupon yang dibagikan tiap bulan. Kalau kalian nabung di emas, kan nggak ada ya, emas kalian tuh ngasih 1% atau nambah 1% jumlahnya dalam satu bulan. Emas kalian 100 gram, mau 10 tahun, 20 tahun ya 100 gram aja, nggak nambah. Terus selain itu, gua rasa kalau emas sama falas itu ada selisih antara harga beli sama harga jual. Jadi kalau baru beli terus langsung mau dijual, maka jadinya bocuan ya, malah rugi nih selisih harga. Kemudian kalau di kripto, harganya nih volatil banget nih. Misalnya contohnya koin Luna nih yang kemarin lagi sempet viral ya. Dimana dalam 2 hari itu harganya turun dari $55 jadi cuma $2 aja. Gila banget kan. Terus contoh nyatanya yang rugi di Luna ini kalau di Twitter ada si KSI nih kalau kalian tahu. Ini dari $1 juta jadi $100. Ngeri banget ya. Buat beli instrumen hedging ini, gue rasa emas udah lebih praktis ya kalau beli yang digital, misalnya di Peluang atau nggak di bank digital. Kemudian kalau falas bisa lewat bank atau USDT kalau di Binance atau di toko kripto. Dan kalau kripto bisa lewat exchange, contohnya itu Binance atau toko kripto. Next ada properti. Buat properti ini sendiri, gue nggak bisa cerita panjang lebar nih, karena gue sendiri belum punya dan cuma bisa ngomong berdasarkan observasi aja. Ya, iya sih, masa kalian belajar bola sama orang yang nggak bisa main bola gitu kan? Tapi kalian pasti udah nggak asing lagi lah ya dengar properti itu sebagai aset investasi, misalnya tuh rumah atau tanah. Biasanya orang tua kita itu sering ngomong nih, kalau ada uang beliin sawah aja atau nggak beliin tanah kosong dijadiin kos-kosan nanti. Tapi sama halnya dengan saham, kalau mau kaya Palo Keng Hong, harus cari saham-saham yang tepat nih. Begitu pula halnya sama properti. Kalau mau cari properti yang nilainya naik beberapa tahun lagi, maka harus pintar-pintar cari lokasi. Kayak misalnya, deketin pemerintah daerah setempat, khususnya di bagian perencanaan wilayah dan kota, kemudian minta master plan di daerah tersebut. Canda ya. Tapi buat properti ini, kalau buat gue pribadi di umur 22, itu tuh berat banget ya rasanya buat beli. Sebenarnya yang paling affordable kan apartemen ya kalau kita lihat-lihat. Harganya tuh ada yang 100 atau 200-an juta. Tapi gue rasa beli apartemen ini sama aja kayak ngekos ya.
Ada biaya maintenance, ada biaya parkir, biaya keamanan lah, ini itu. Jadi setiap bulan tuh kita bisa aja ngeluarin uang yang nilainya tuh hampir sama dengan kita ngekos gitu. Jadi nggak cuan lah menurut gua. Nah, tapi sekarang itu ada yang namanya aplikasi crowdfunding nih, kayak misalnya Santara atau LendX dan lain-lain. Jadi buat yang modalnya masih kecil, bisa patungan di aplikasi itu buat beli satu properti bersama. Nanti sistemnya itu jadi kayak saham nih, tiap orang punya persentase kepemilikan berdasarkan modal yang ditempatinnya. Jujur aja gue belum pernah coba atau nggak tertarik juga rasanya, jadi kurang tahu berapa return dan apa aja resikonya dari crowdfunding ini. Ya resikonya pasti suratnya itu bukan nama kita lah ya pastinya. Nah teman-teman, jadi yang tadi udah kalian lihat ini adalah jenis-jenis investasi yang menurut gue bisa dipertimbangkan nih. Tentunya masih banyak yang belum disebutin ya. Di topik selanjutnya, gue bakal bahas studi kasus kalau misalnya investasi sekian selama periode waktu tertentu, kira-kira berapa sih hasilnya? Terus profil resiko investasi itu ada apa aja sih? Gimana sih cara ngitung compound interest atau bunga berbunga? Dan gue juga bakal bahas lebih detail tentang tabungan, deposito bank digital, karena gue sendiri lagi nyobain nih, udah hampir 2 mingguan gitu. Kemudian gue juga bakal detail bahas reksadana dan saham. Jadi sekian aja buat episode 2 kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan atau ingin diskusi bisa di kolom komentar. Bye-bye.